contoh terbaik kita, suri toladan kita, pemberi syafaat kita, panutan kita, Nabi besar Muhammad SAW, dan juga para keluarga, para sahabat, para tabiin, dan juga pengikutnya yang setia. Mudah-mudahan kita bisa mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Materi kali ini sebenarnya luar biasa ini ya. Saya sampai harus membaca banyak jurnal ini ya. Ternyata setelah saya pelajari, begitu luar biasanya Al-Quran. Sungguh rugi kalau orang yang tidak membaca Quran. Al-Quran adalah pemberi syafaat kita nanti di hari akhir nanti. Ya, Al-Quran juga nanti akan menemani kita di alam kubur kita. Oleh karena itu, dekatlah dengan Quran. Dan hari ini saya akan bahas dari sisi aspek psikis dan aspek fisik, aspek jiwa, dan aspek raga. Saya izin share screen, Akhi ya. Suara Anda masih jelas? Mudah-mudahan masih Ustaz. Suaranya perlu pakai headset nggak? Nggak usah ya, cukup jelas ya. Jelas Ustaz. Jelas. Sudah ini share screen? Sudah Ustaz. Sudah ya. Baik. Al-Quran sebagai obat jiwa dan raga. Nah, ini banyak pandangan-pandangan ulama tentang efek Al-Quran. Karena kata sifat ini bersifat luas. Baik itu untuk pengobatan hati. Hati di sini bisa bermakna adalah jiwa. Dan ada sebagian ulama menafsirkan ini, hati ini dianggap, atau qalb ini dianggap sebagai organ. Nah, ini coba nanti saya akan berikan beberapa argumen-argumen. Al-Quran merupakan mukjizat. Satu-satunya mukjizat yang masih ada dan bisa kita rasakan adalah Al-Quran. Ya, mukjizat yang disebutkan di dalam Al-Quran dan hadis saat ini mungkin sudah tidak bisa kita temukan lagi. Ya, bagaimana Nabi Musa membelah lautan, bagaimana Rasulullah pernah membelah bulan. Nah, ternyata mukjizat yang paling besar yang saat ini masih ada adalah Al-Quran. Al-Quran ini luar biasa. Luar biasa ketika dipakai untuk pengobatan pun menjadi hal yang luar biasa. Karena Al-Quran dipelihara oleh Allah. Kitab-kitab yang lain tidak disebutkan dipelihara oleh Allah. Tapi Al-Quran disebutkan akan terpelihara dan akan dipelihara oleh Allah keasliannya hingga akhir kiamat. Al-Quran pelengkap dari kitab-kitab sebelumnya. Al-Quran mencakup berbagai aspek kehidupan dan dijadikan sebagai pedoman umat manusia. Dan di Al-Quran juga menjelaskan segala sesuatu. Walaupun maknanya makna yang bukan tersurat tetapi tersirat. Dan ini perlu penjelasan. Karena Al-Quran merupakan bahasa-bahasa yang sifatnya ada yang jelas, tapi ada juga yang memang maknawi yang harus kita coba terangkan dari bahasa. Ya. Nah, mukjizat Al-Quran itu terletak dari beberapa aspek. Ini beberapa ulama pernah menerangkan tentang aspek ini dari aspek bahasa saja. Ya, pernah kan orang kafir suruh buat Al-Quran, ya kan? Jadi dalam surat Al-Baqarah ditantang, coba deh buat deh satu ayat saja ya. Dan ternyata tidak ada yang bisa. Faktu bisuratim mim mithli.
Wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Itu disebutkan dalam surat Al-Baqarah. Ya, ditantang untuk membuat. Ternyata bahasa Al-Qur'an adalah bahasa yang luar biasa. Bahasa yang sangat indah. Dari aspek isyarat, ini sainsnya luar biasa. Banyak penemuan-penemuan sekarang yang ternyata juga sudah disebutkan oleh Al-Quran 1400 tahun yang silam. Contoh yang paling bisa kita lihat adalah penemuan bagaimana kondisi janin, dimulai dari sperma, kemudian gumpalan, kemudian berkembang sampai jadi bentuk manusia. Rasul sudah terangkan itu, ya, melalui Al-Quran. Ya kan, dan itu 1400 tahun lalu nggak ada USG, dan sekarang terjawab dengan hadirnya USG. Pertemuan dua lautan, ya, dalam surat Ar-Rahman, bainahuma barzahul la yabghiyan, yang tidak bertemu antara dua lautan, itu pun juga sekarang ditemukan, ya, dibuktikan dengan data, dan memang ada dua aspek lautan yang tidak bertemu. Jadi banyak sekali isyarat-isyarat sains, ya, yang terdapat di dalam Al-Quran. Jadi ijaz al-ilm, tapi ada juga ijaz al-tashri'i, ya, jadi aspek syariat, dan ini membawa kemaslahatan, aturan-aturan, ya, bagaimana hubungan antara manusia, ya, bagaimana interaksi sosial, bagaimana hubungan perdagangan, semuanya dijelaskan oleh Al-Quran. Bagaimana konsep pernikahan. Coba kalau tidak ada pernikahan, kacau balau ini negara ini. Kacau balau dunia ini. Jadi kemujizatan dari aspek syariat dan aturan ini juga suatu mujizat. Ya, dan ternyata ini memberikan kemaslahatan. Ini juga mujizat juga. Nah, ini beberapa aspek tentang mukjizat Al-Quran. Dari bahasanya saja sudah merupakan mukjizat yang luar biasa. Nah, ini tadi yang saya terangkan, bahwa Al-Quran ini dijaga oleh Allah. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Jadi dijaga ini sama Allah. Jadi nggak usah ragu, apalagi sekarang banyak penghafal Quran. Jadi ada yang nyeleneh dikit pasti ketahuan. Sedangkan kitab-kitab yang lain aja nggak ada penghafalnya, tapi Al-Quran banyak yang menghafal. Nah, ini salah satu bentuk nyata bahwa Al-Quran itu terjaga dengan banyak penghafal Quran. Ya, nah ini salah satu bentuk. Ya, nah ini yang saya terangkan tadi, bahwa Al-Quran itu menjelaskan segala sesuatu, kejadian alam. Ya kan, itu juga sebenarnya diterangkan juga di dalam Al-Quran. Bagaimana terjadinya alam semesta ini dengan teori Big Bang-nya. Satu ledakan yang luar biasa, kemudian mengembang. Dan ternyata dunia saat ini pun sudah membuktikan bahwa alam semesta ini berkembang. Jadi ada petunjuk, ya, menjelaskan segala sesuatu, dan petunjuk dan rahmat bagi kaum yang beriman. Jadi harus beriman dulu nih, baru bisa dijelaskan segala sesuatu. Maka itu kita meyakini bahwa Al-Quran ini merupakan mukjizat yang dirasakan sampai sekarang. Bahkan banyak penelitian-penelitian yang menggunakan Quran. Ya, termasuk penelitian saya pun juga ingin menggunakan Quran. Tapi harus saya coba implementasikan dalam praktek saya. Baik, ya. Nah, hari ini kita akan coba bahas satu ayat di dalam Al-Quran. Ya, ini ayat yang luar biasa. Ya, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa wa rahmah. Ya, jadi Quran itu obat dan rahmat. Ya, bagi siapa? Lil mu'minin. Bagi orang-orang yang beriman, bagi orang-orang yang memiliki keyakinan bahwa Al-Quran ini merupakan kalamullah. Ya, dan dilanjutkan lagi, wala yaziduz zalimina illa khasara.
dan tidaklah menambah kepada orang-orang yang zalim selain kerugian. Jadi orang beriman tapi tidak zalim, mudah-mudahan dapat obat di sini. Ya, maka itu kita akan bahas dari aspek kesehatannya. Ya, karena saya medis, ya berarti saya akan bahas dari aspek kesehatan. Baik, Al-Quran sebagai obat jiwa. Disebutkan juga dalam Al-Quran ya bahwa ternyata dengan mengingat Allah, dengan membaca Quran, ya maka hati kita akan menjadi tenang. Ala bidzikrillahi tatma'inul qulub. Ya, ingatlah hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenang. Salah satu mengingat Allah adalah memperhatikan kalamullah, membaca kalamullah, mendengarkan kalamullah. Karena ini merupakan kata-kata Allah. Ada penelitiannya? Ada. Bisa dijelaskannya sangat ilmiah. Kita coba terangkan di sini. Ini saya terangkan dulu Quran dan otak. Nah, ketika kita di depan Quran, maka kita akan berusaha untuk membaca. Berarti nanti kalau membaca otak depan yang jalan. Kemudian karena membaca kita mendengar otak sebelah kanan dan kiri. Kemudian menghafal otak belakang. Mentadaburi otak tengah. Mengamalkan otak bagian dalam untuk bergerak. Jadi ternyata ketika Al-Quran itu dibaca, didengar, dihafal, ditadaburi, dan diamalkan, maka seluruh komponen otak akan terlibat. Ya, ini bagian-bagian otak. Ya, ada lobus-lobusnya. Ya, ada di sini lobus frontal depan tadi melihat. Ada lobus parietal. Parietal itu yang tengah tadi, ini ya, di tengah. Ada yang occipital di bagian belakang, ada yang temporal bagian samping. Nah, ternyata bahwa ketika kita melakukan aspek itu, seluruh otak terlibat. Membaca, mendengar, ya kan, menghafal, mentadaburi, merenungkan, ya, kemudian mengamalkan. Ini 5 aspek yang harus kita coba jalankan. Berarti ketika kita membaca Quran, otak akan terlibat. Bagaimana konsepnya? Nah, ini. Mudah-mudahan ini bisa dipahami. Ya, bahwa ternyata tadi sudah dijelaskan bahwa membaca Quran maka hati kita menjadi tenang. Mengingat Allah, hati kita menjadi tenang. Lawannya ketenangan adalah stres. Lawannya bahagia, stres. Al-Quran bikin kita bahagia. Apa yang terjadi ketika orang stres? Dan ternyata Al-Quran bikin kita tidak stres. Nah, kalau ternyata stres terjadi, otak akan merespon. Apa responnya? Di bagian otak produksi beberapa hormon. Salah satu hormon yang kita kenal dengan hormon stres adalah kortisol. Di sini istilahnya adalah glukokortikoid atau GC. Sebenarnya ini adalah kortisol. Ketika kortisol berlebihan, kortisol butuh nggak? Butuh kita. Tapi ketika berlebihan, apa dampaknya? Imun menurun, gampang depresi dan gampang cemas. Ya, kemudian gangguan pertumbuhan dan gangguan reproduksi. Terus kemudian apa? Jantung berdetak cepat. Gula jadi naik, lemak jadi naik. Itu kalau kortisol berlebihan. Ternyata ada penelitian bahwa orang yang membaca Quran bikin jadi tenang, jadi rileks, cemas berkurang, dan ditandai dengan penurunan kadar kortisol. Kortisol turun. Kalau kortisol turun, dia sudah mulai rileks, dia sudah mulai bahagia, endorfin akan keluar, melatonin akan keluar, serotonin akan keluar, dopamin akan keluar. Maka itu orang yang membaca Quran mampu mereduksi kelebihan kadar kortisol.
Maka itu orang yang baca Quran imunnya bagus, tidak gampang cemas, tidak gampang depresi, detak jantung pun akan lebih stabil, jadi tidak menyebabkan detak jantung meningkat. Maka itu kalau orang sakit, orang yang sakit darah tinggi misalnya, orang yang sakit jantung, selain tahajud, Quran tolong dibaca. Saya kalau ngobatin pasien itu saya kasih target sehari itu 2 juz untuk membaca Quran. Karena Quran itu tadi ada beberapa penelitian setelah saya baca. Saya kebenaran nih bikin materi ini ngumpulin banyak sekali jurnal, puluhan jurnal saya kumpulkan. Jadi semakin banyak saya memberikan materi, semakin banyak saya belajar. Dan semakin banyak belajar, semakin tahu bahwa kita ini manusia yang sangat lemah dan bodoh. Maka itu harus terus kita belajar. Semakin belajar makin nggak ngerti saya. Ya begitu luar biasanya, begitu kompleksnya otak. Ya, dan Allah menjadikan ini sangat detail sekali. Ya. Nah, apa dampak kortisol selain tadi? Selain orang yang stres tadi dampaknya ke imun, ternyata juga apa? Bikin asam lambung naik. Itulah ciri-ciri orang stres. Menyebabkan penyerapan kalsium bermasalah, gampang tulang keropos, tidak terjadi pembentukan tulang, ya bahkan otot pun jadi mengecil. Maka itu ada sebagian orang yang stres jadi kurus kering, walaupun juga ada orang yang stres jadi gemuk karena makan terus-terusan. Jadi sebagian efek dari kortisol ketika berlebih. Dan apa yang terjadi ketika orang tidak stres? Ya, melatonin keluar, dopamin bagus. Dan yang paling penting adalah endorfin. Nah, ini endorfin. Jadi endorfin ini kebalikan dari kortisol. Jadi mereduksi stres, mereduksi cemas ketika endorfin keluar. Sama halnya dengan serotonin, dopamin, itu juga bikin mood menjadi bagus. Jadi akan mengcounter orang-orang depresi. Maka itu ternyata konsep hidup Rasulullah itu harus komprehensif nih. Baca Quran jalan, tahajud jalan, kurma juga jalan. Karena kurma merupakan sumber bahan baku neurotransmitter. Ya, dan ternyata salah satu aspek ketika dibacakan Quran, endorfin yang naik. Ini hebatnya bacaan Quran. Nah, ini saya contohkan penelitian. Jadi ini berdasarkan penelitian semuanya. Yang saya sampaikan ini diteliti. Benar nggak sih Quran ini nggak bikin stres? Diteliti. Sampai menggunakan skor tesnya. Ini bagaimana efek Quran terhadap orang yang masuk ICU. Ternyata tingkat stres orang yang masuk ICU pun juga semakin berkurang. Itu ya. Nah, di sini berapa lama? Di sini ada beberapa grup. Ya, ada beberapa grup 0 sampai 30, ada yang 60. Nah, ini ada beberapa. Nah, ternyata ya, serum kortisol di kedua grup, nah ini yang terjadi. Ternyata menunjukkan bahwa ternyata bikin apa? Menurunkan efek stres pada orang-orang yang sakit di ICU. Dengan apa? Dengan didengarkan Quran. Nah, ini juga ada membandingkan sebenarnya efek Quran dengan tapi musik religius. Ternyata hampir sama efeknya, tapi yang paling bagus efek mendengarkan Quran. Nanti ada hubungannya dengan musik klasik gimana? Nanti ada. Saya terangkan. Bagaimana efek mendengarkan musik klasik dengan penurunan stres dibandingkan dengan Quran, dan itu sudah diteliti juga oleh beberapa orang. Ya, kalau di sini dibandingkan dengan musik religius, ya ternyata memang terjadi penurunan tingkat stres dan memperbaiki fungsi mental. Ini juga penelitian tentang emosi. Ya, jadi ternyata Quran itu bisa mereduksi emosi. Jadi kalau misalnya kita nih di rumah marah-marah, atau misalnya nih suami lagi marah, istri lagi marah, udah bacain aja Quran. Akan tenang itu. Ya, orang marah jadi mikir itu ya. Orang sakit gigi aja didengerin musik marah-marah, didengarkan Quran jadi bahagia. Ternyata efek Quran sangat luar biasa. Jadi supaya kita tidak marah-marah, banyaklah baca Quran. Banyaklah membaca Quran. Ya, ini penelitian.
Ya. Nah, ini juga menunjukkan bahwa ternyata benar tadi Quran akan mereduksi cemas. Apalagi di bulan pandemi seperti ini, angka cemas meningkat luar biasa. Ya, cemas karena takut mati dan cemas karena faktor ekonomi. Banyak karyawan-karyawan yang juga dipecat-pecat, banyak perusahaan yang tutup akibat pandemi seperti ini, sehingga menimbulkan efek cemas. Dan cemas cukup banyak kasusnya. Nah, gimana solusi dalam Islam? Bacalah Quran. Ternyata sudah ada penelitiannya bahwa ternyata dengan cara mendengarkan saja, itu akan bikin kita. Jadi benar tadi, ayat Al-Quran tadi, ala bidzikrillahi tatmainul qulub. Ya. Nah, ini tadi yang saya bilang, bagaimana ini membandingkan antara Quran sama musik instrumental. Kita lihat di sini pembandingannya. Kita lihat di sini. Jadi skor cemas yang membacakan Quran, ya, ini 43, ini skor ya, turun menjadi 38, turunnya 5. Tapi kalau musik 44, turunnya cuma berapa? Cuma 4. Gitu ya. Jadi banyakkan mana turunnya? Banyakkan Quran. Jadi ternyata Quran ini lebih efeknya lebih dahsyat gitu ya, ketimbang dengan mendengarkan musik ya. Ditambah lagi berpahala. Nah, kalau dengerin musik kan ada sebagian ulama yang melarangnya gitu ya. Oke ya. Nah, ini penelitian. Nah, ini juga meneliti juga. Coba dibandingkan dengan musik klasik sama mendengarkan Quran. Dibandingkan, lihat. Otaknya kita lihat, alfabetnya. Ternyata ya yang mendengarkan Quran itu ya meningkat menjadi 12,67 dibandingkan dengan hanya mendengar musik klasik. Jadi otak gelombang alfanya itu meningkat. Tadi skor cemasnya lebih banyak mendengarkan Quran dibanding dengan musik. Kalau ini penelitian menunjukkan bahwa gelombang alfanya meningkat sangat efektif. Maka itu ternyata Quran ini bikin kita lebih cerdas. Ya. Nah, ini penelitian juga. Efektivitas dari Quran tun, jadi dirubah bacaan-bacaan Quran terhadap memori. Benarkah meningkat? Betul. Ini logikanya. Membaca Quran, emosi, perhatian, intinya adalah akan menyebabkan depolarisasi presinaptik, kemudian pelepasan neurotransmitter, dan ending-endingnya adalah peningkatan gelombang otak dan peningkatan memori. Jadi dua penelitian tadi menunjukkan bahwa Quran lebih jauh meningkatkan gelombang alfa ketimbang dengan musik klasik, dan ternyata Quran lebih bagus menurunkan orang-orang yang cemas dan stres ketimbang dengan musik. Mulai sekarang biasakanlah mendengar Quran. Ya, ini penelitian. Apalagi ini, ya menghafal 30 juz itu akan mengaktifasi semua otak. Ya, jadi mendengar ini dilihat dengan ini gambaran EEG, elektroensefalografi. Ternyata kalau kita mendengar, nah tadi yang temporal. Kalau kita bicara menghafal atau melihat belakang, menghafal depan. Jadi semua bagian-bagian otak teraktivasi dengan kita membaca, mendengar, menghafal, mentadaburi, dan mengamalkan. Apalagi sampai 30 juz. Allahu Akbar. Ya, baik itu dari aspek jiwa. Sekarang dari aspek raga. Ada nggak manfaatnya dari kondisi fisik? Ada. Bahkan ada satu ayat di dalam Al-Quran dikatakan apa? Ya ayuhan nas qad ja'atskum mau'izatum mir rabbikum wa sifaa'ul lima fis sudur. Obat bagi sifat atau obat bagi apa? Penyakit-penyakit yang ada di dalam dada. Wa hudaw wa rahmatul lil mu'minin. Serta rahmat dan petunjuk, ya, petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Nah, ini penyakit dalam dada apa? Nah, ini banyak tafsirnya. Ada yang bilang sakit
hati atau jiwa, tetapi juga ada penelitian-penelitian ternyata tidak hanya jiwa saja menjadi bagus, tapi juga ternyata raga menjadi bagus. Apa sih yang ada di dalam dada? Dalam beberapa kajian-kajian di sini bilang nih kata qalb. Qalb ini ada yang bilang hati, ada yang bilang jantung. Tapi kalau hati bukan di dalam dada, tetapi kalau jantung ada di dalam dada. Ya, ingatlah bahwa di dalam jasad ada segumpal daging. Jika ia baik, maka baik pula seluruh jasad. Jika ia rusak, maka rusak pula seluruh jasad. Ketahuilah bahwa ia adalah hati. Persepsi kita adalah jantung karena bicaranya adalah qalb. Karena ada juga hadis yang lain, ya, dalam hadis riwayat Muslim, Allah tidak melihat kepada jasad atau bentuk kita, akan tetapi Dia melihat kepada hati kita. Beliau menunjuk ke dadanya dengan telunjuk. Jadi ini persepsi dari saya bahwa ternyata qalb di sini adalah bentuk organnya adalah jantung. Bagaimana supaya ngobatin qalb? Ya, dengan membaca Al-Quran. Ada nggak penelitiannya? Ada. Ini penelitiannya. Wah, keren banget. Ya, ternyata ketika mendengarkan Quran, tekanan darah menurun, nadi nurun, respirasi menurun. Nah, jadi keren ini. Ya, maka itu kenapa orang yang baca Quran endorfin jadi naik, kortisol jadi turun. Kalau kortisol naik, maka tadi tekanan darah naik, nadi naik. Ketika kortisol turun, endorfin naik, tekanan turun, nadi turun, pernapasan menjadi bagus. Maka itu ternyata ngobatin hati yang bermakna jantung, salah satunya adalah dengan mendengarkan Quran. Ya, ini sampai ada yang ngitung detak jantungnya. Ya, sampai diteliti tuh bagaimana detak jantung kalau dengerin Quran sama tidak dengerin Quran. Ya, sampai juga diteliti detak jantung kalau dengerin kata-kata neraka, kata-kata surga, kata-kata hukuman, diteliti sampai seperti itu. Sampai keren ini. Ya, tapi dia ngelihat indikatornya adalah detak jantung atau heart rate. Ya, jantungnya dilihat nih. Coba bagaimana efektivitas dengan mendengarkan Quran. Apakah naik, apakah tidak naik. Ya. Oke. Ini penelitian juga tentang bahwa Quran itu bikin enak tidur. Ternyata tadi gelombang alfa naik, kortisol turun, endorfin naik, melatonin naik, maka tidurnya akan lebih tenang. Maka itu Rasul memiliki kebiasaan sebelum tidur adalah dengan berdoa. Salah satu doa yang direkomendasikan oleh Rasulullah dengan membaca apa? Al-Ikhlas. Nah, artinya apa? Baca Quran, ini penting. Ternyata ada penelitian tadi bahwa ternyata Quran akan meningkatkan kadar melatonin. Ditambah lagi tidurnya Rasulullah mematikan lampu. Jadi dimulai dari berwudu dalam kondisi bersih, membersihkan tempat tidur juga bersih, kemudian mematikan lampu, mengaktifasi melatonin, berdoa sebelum tidur, ternyata juga memberikan efek ketenangan dan disunnahkan tidur miring ke kanan. Dan ternyata ada penelitiannya juga bahwa ternyata mendengarkan Quran dengan kita membaca doa salah satunya, maka menyebabkan kualitas tidur kita menjadi bagus. Allahu Akbar. Luar biasa, ya. Nah, ini yang cukup menarik lagi. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ard, lahul mulk wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ternyata seluruh makhluk yang ada di langit, yang ada di bumi, semuanya bertasbih. Semuanya bertasbih. Virus bertasbih, bakteri bertasbih, sel kanker bertasbih, sel imun pun juga bertasbih. Apalagi dibacakan kalamullah, ini kata-kata Allah. Maka semuanya akan tunduk ketika dibacakan kata Allah atau kalamullah. Ini penelitian bahwa ternyata mendengarkan Quran imun menjadi bagus.
Ini juga penelitian, sel kanker dibacakan Quran, sel kankernya stuck. Dia tidak mengalami pembelahan, dia tidak mengalami proliferasi dan diferensiasi. Bahkan ada penelitian bahwa dibacakan Quran, sel kankernya nggak beraktivitas, bahkan tidak bisa tumbuh. Walaupun uji ini masih uji praklinis, artinya sel kanker yang dibiarkan dalam suatu media. Kemudian dibacakan Quran terus-menerus, ternyata sel kankernya tidak berkembang. Bahkan di sini sel kankernya bisa menyebabkan kematian. Allahu Akbar, luar biasa ini. Ya Allah Maha Besar di sini ya. Baik. Nah ini bahkan juga ada penelitian, kalau kanker mati, tetapi ini ada juga penelitian bahwa ternyata dengan dibacakan Quran ada sel kondrosit. Kondrosit itu apa? Sel tulang lunak ya pada kelinci. Ternyata tadi mengalami perbaikan. Dia mengalami proliferasi, kebalikan sel kanker. Dia mengalami apoptosis, tidak berkembang, tapi kalau sel normal dia berkembang. Luar biasa. Ya. Dan ini ternyata sangat bagus untuk merangsang regenerasi sel. Banyak penyakit-penyakit degeneratif disebabkan karena regenerasi sel yang memang kurang. Dengan harapan membaca Quran, maka regenerasi sel bisa menjadi lebih bagus. Kira-kira itu gambaran yang bisa saya berikan. Afwan, saya kelewatan 1 menit kali ya. Mudah-mudahan kita dimudahkan oleh Allah untuk selalu membacakan Quran. Karena Quran ini merupakan obat. Tidak hanya dari aspek psikis atau jiwa, tetapi juga berdampak dari aspek raga atau fisik. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih mute, akhi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah Bapak Ibu, baru saja kita mendengarkan penyampaian materi dari Ustaz. Baik, selanjutnya kita masuk ke sesi tanya jawab. Bagi Bapak Ibu ada yang ingin bertanya, kami persilakan. Untuk pertanyaan bisa disampaikan secara langsung kepada Ustaz atau melalui kolom chat. Ya. Ini ada pertanyaan di chat. Oh, langsung. Oh, boleh. Waalaikumsalam. Tafadhol, silakan. Terima kasih Ustaz. Mujiono ya. Ustaz dari Batam. Oh iya, Ustaz, Pak Mujiono. Mau tanya terkait dengan yang tadi Ustaz sampaikan, sungguh menarik dan memang secara fisik beberapa percobaan sudah dilakukan bahkan orang luar negeri terkait dengan bacaan Al-Quran. Yang saya tanyakan Ustaz, bagaimana kalau membaca itu tidak bersuara, apakah efeknya sama dengan yang bersuara Ustaz? Atau mungkin bahkan kalau dibatin Ustaz? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ini kalau nggak bersuara sulit mengukur dari sisi kedokteran ya. Memang kan sholat ada yang nggak bersuara juga, tapi ada juga yang bersuara. Penelitian-penelitian yang dilakukan ini semuanya bersuara. Tujuannya tidak hanya tadi membaca, tetapi juga yang namanya mendengar ini juga harus bersuara. Ya, tapi belum ada penelitiannya yang menunjukkan, Mbak, kalau dalam hati efeknya bagus nggak? Ah, itu belum tahu saya. Saya belum tahu. Ya, tapi yang saya ketahui adalah dengan misalnya bawa baca Quran nih, gremeng. Misalnya begitu, Pak. Nah, itu belum ada penelitiannya. Yang ada penelitian dibacakan. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim. Nah, itu yang ada penelitiannya dan dibaca dengan tartil. Ya, tapi kalau misalnya di dalam hati sulit ya, maksudnya dari sisi penelitian gitu loh Pak. Nanti efeknya bagaimana? Nah, ini yang agak sulit gitu ya. Tapi mungkin bisa menjadi inspirasi saya nanti kalau mungkin ketemu mahasiswa. Coba deh ngukur kadar gula misalnya, orang yang baca Quran sama orang yang baca Qurannya di dalam hati sama enggak? Nah itu boleh jadi sumber penelitian.
Tetapi dari beberapa jurnal yang saya baca, itu adalah diucapkan, ditartilkan juga, dijelaskan juga, dibenarkan juga bacaannya. Allah alam. Ini jadi sumber penelitian. Terima kasih Pak Mujiono, ini jadi tambahan buat saya. Baik, yang mau langsung boleh atau saya bacakan dari chat. Dari chat kali ya, saya bacakan ya. Ini dari Pak Agus. Wah, namanya sama nih sama saya ini ya. Sama-sama Agus nih. Mungkin kalau bikin partai kita sudah cukup 2% ya. Agus ya. Bahwa dengan membaca Quran dan mentadaburi Quran berarti bisa menjadi penangkal COVID. Ya, bisa enggak ini? Jadi begini, aspek-aspek secara spiritual juga dilakukan, aspek secara tindakan pun juga dilakukan. Sama halnya dengan ketika Rasulullah bilang jangan datang ke daerah yang ada pandeminya. Ya, dalam hadisnya gitu kan Umar nggak jadi datang ke Syam gara-gara di sana ada pandemi. Jadi ada ikhtiarnya. Ya, sampai juga terjadi perdebatan tuh antara Umar dengan beberapa sahabat. Udah sahabat datang aja kan nih perintah nih harus ke sana gitu kan. Masa takut, kita punya Allah nih. Terus kemudian Abdurrahman bin Auf bilang, kalau Anda mendengar suatu wabah di suatu negeri, maka jangan masuk ke dalam negeri. Tapi jika Anda berada di suatu negeri, kalian jangan keluar. Jadi ada ikhtiarnya. Ikhtiar dari sisi fisik pun juga harus dilakukan, ditambah dengan ikhtiar dalam bentuk jiwa. Ya, apakah bisa perlu kita coba teliti sih? Mungkin secara logik bisa. Secara logik bisa, karena ternyata virus bakteri itu punya sensor, punya nama MSC, Mechanosensory Channel. Apakah dengan dibacakan virusnya mati? Ini perlu diteliti. Ya, ini belum ada penelitian dan jurnalnya. Nah, ini yang penelitian yang saya lakukan. Ini penelitian sedang berjalan di S3 saya. Saya lagi mencoba meneliti bagaimana bakteri, virus yang dibacakan Quran berespon apa tidak. Ya, tapi kalau saya meyakini bahwa mereka tunduk kepada Allah, mudah-mudahan virus pun juga tunduk kepada Allah. Tetapi upaya-upaya yang lain pun juga harus dilakukan. Ya, misalnya dengan konsumsi habatus sauda, itu bagus untuk meningkatkan imunnya jadi bagus, tambah lagi dengan baca Quran. Ya, udah habat, udah baca Quran, nekat misalnya, saya nggak pakai maskernya, misalnya orang batuk, orang bersin, biar muncrat ke saya. Atau dekat dengan orang yang kena COVID, nempel-nempel sampai muncrat batuknya, ya jangan begitu. Ya, jadi ada aspek-aspek yang perlu bisa kita lakukan, baik itu dari sisi dengan Quran, dengan habat, ataupun dengan menghindari kontak dengan orang-orang yang terkena COVID. Wallahu a'lam. Baik, ada lagi yang mau ditanyakan? Silakan. Baik, Bapak. Sudah jelas ini ya. Ya. Baik, Bapak Ibu. Oh, masih ada. Oh, ini. Oh ya, ada pertanyaan lagi nih. Bagaimana cara menjelaskan kepada sebagian orang yang tidak percaya dengan COVID saat ini dengan alasan bahwa dia sudah mencuci tangan dengan berwudu, akan tetapi klaster masjid dan takmir masjid masih ada yang terpapar COVID. Ya, COVID ini memang ada beberapa orang beranggapan ya, karena faktor konspirasi, wallahu alam lah, saya tidak mengetahui ini. Tapi yang pasti paparan COVID ini ada. Dan saya mendapatkan juga beberapa pasien saya yang memang terkena COVID. Ya, terus kemudian saya obati secara konvensional mungkin agak sulit, maka saya coba dengan herbal. Salah satu yang saya obati dengan menggunakan habatus sauda dan sambiloto. Tapi saya tidak berani mengklaim bahwa ini obat virus, tetapi sambiloto dan habatus sauda meningkatkan imun. Sehingga imunnya bagus, virus bisa tereduksi. Ya, bagaimana caranya untuk orang yang nggak percaya? Ya udah, pemahaman, diberikan ilmu, dikaji secara ilmu.
Ya, berwudu sudah benar, berwudu ini luar biasa. Kursinya tidak hanya di tangan sampai ke sini saja, sampai ke kuping. Tapi pakai masker juga harus dilakukan karena ini mencegah penularan. Ya, pakai masker, jaga jarak, ini merupakan suatu hal yang memang harus juga kita lakukan. Ya kan? Karena memang bicaranya adalah Islam itu lebih menekankan kepada kemaslahatan. Kalau ada sesuatu yang mudarat itu sebaiknya kita hindarkan. Ya, jadi seperti itu. Karena memang klaster-klaster ya. Ya, maka itu kenapa penting sekali untuk kita melakukan aspek-aspek, tidak hanya tadi membaca Quran, konsumsi haba, tetapi juga aspek-aspek tadi, mencuci tangan, pakai masker, jaga jarak, ini suatu hal yang cukup penting untuk mencegah itu. Saya pun kalau praktek, saya masih praktek juga, saya pakai hazmat lengkap itu. Ya, saya sudah yakin ya Al-Quran sebagai obat, tapi kan perintah Allah dan Rasulnya pun juga harus ada ikhtiarnya. Sama halnya dengan Rasul berperang. Berperang ini jelas nih dibantu sama Allah dan malaikat. Tetapi kan perlu ada strategi perang. Nah, coba deh bikin parit, kayak gitu. Jadi ada strateginya. Ya, Allah membantu, ya kan? Maka strategik pun juga harus dilakukan. Sama halnya dengan COVID ini. Baca Quran jalan, tahajud jalan, tapi pakai masker juga harus jalan. Rasulullah perintah jihad jalan, tetapi strategik perang pun juga harus dilakukan. Ibaratnya begitu ya. Ya, jadi artinya kalau pengen memahami orang, ya berarti harus dengan ilmu. Ya, tidak bisa dengan kita paksakan atau dengan taklid buta seperti itu. Jadi memang harus dengan ilmu. Pelan-pelan. Ya, sama halnya misalnya saya bicara dengan mahasiswa. Pasti akan saya berbeda dengan yang bicara dengan SD. Pasti berbeda. Nggak mungkin disamakan dengan anak SD dengan mahasiswa saya ngomongnya. Ya, itu gambar yang sedikit. Nah, sama halnya dengan dakwahnya Rasul. Dakwahnya Rasul itu juga bertahap ya dengan adanya Arkom. Bagaimana sahabat ditempa dengan tauhidnya terlebih dahulu. Kemudian ditempa lagi dengan ilmu-ilmu yang lebih lanjut. Jadi cara pendekatannya dengan tadi kasih ilmu dan bersabar. Itu mudah-mudahan bisa menjawab. Baik Bapak Ibu, kita masih memiliki waktu kurang lebih 2 menit lagi. Jika masih ada yang ingin bertanya, kami persilakan. Ustaz. Oh, ada. Tafadhol, silakan. Ya. Tadi yang menarik untuk kesehatan hati dalam hal ini jantung itu adalah tahajud dan baca tilawah Al-Quran. Tapi ternyata Islam ini seharusnya terhindar dari hipertensi. Di vaksin kemarin, termasuk di unit kami itu banyak yang lolos karena hipertensi. Artinya, apakah ini bahwa sholat tahajudnya atau tilawahnya masih belum sempurna saja? Terima kasih. Iya, baik. Ya, sama-sama Pak Nazrul. Ya. Jadi kesehatan itu tidak hanya aspek ibadah, tetapi juga ada aspek makan. Allah memerintahkan kita makan gimana? Ya ayyuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. 1. Ini perintah lagi di Al-Qur'an juga nih. Yang kedua apa lagi? Wa kulu wasrabu wala tusrifu. Makan dan minum tetapi jangan berlebihan. Tahajudnya bagus, bacaannya mantap, hafalannya luar biasa, tetapi ternyata makannya nggak dipantang. Makan garamnya membabi buta. Jadi wajar tensi jadi naik. Maka itu konsep Islam itu harus kafah tadi. Tidak hanya satu aspek, tetapi aspek lain pun juga harus diperhatikan. Jadi tilawah jalan, tahajud jalan, makanan juga diperhatikan. Mungkin pola makan dia yang tidak tepat. Makan garam kebanyakan, makan penyedap kebanyakan, wajar tensi naik, jantung menjadi kerja berat, sehingga timbul bengkak pada jantung. Karena dia menjalankan perintah Allah yang satu, tetapi perintah Allah yang lain tidak dijalankan. Ini jadi masalah.
Maka itu salah satunya tadi Quran, bagus. Karena Quran tadi bikin tenang kan, sehingga jantung nggak berdetak cepat. Tetapi baca Quran jalan, ikan asin jalan juga, sama aja. Jadi gitu Pak Nazrul. Jadi belum tentu karena ibadahnya yang tidak sempurna, boleh jadi karena pola makannya yang tidak tepat, atau boleh jadi kehidupan sosialnya. Ya, misalnya bagus pola makannya, bagus ibadahnya, bagus semuanya, ternyata utangnya banyak. Aduh, itu juga masalah juga. Tensi jadi naik. Jadi hubungan sosial pun juga harus diperhatikan. Ya, kira-kira seperti itu. Maka itu kenapa pentingnya kita bersilaturahmi, ya kan, pentingnya kita bersedekah. Karena aspek sosial pun ini belum ada materi nih. Bagaimana aspek sosial bikin sehat. Maka itu kenapa kajian-kajian ini saya pisah-pisah dulu, supaya kalau terlalu banyak akan pusing itu. Sekarang Quran, kemarin tahajud, kemarin puasa. Nah, tapi kalau digabung aja di satu, sempurna. Ibadah jalan, pola hidup jalan, sosial pun juga jalan. Kira-kira gitu Pak Nazrul. Mudah-mudahan bisa menjawab Pak Nazrul. Baik, Ustaz, mungkin kita cukupkan, Ustaz. Ya, tafadhol. Baik. Baik, Bapak Ibu, mungkin kita cukupkan untuk kajian kita pada siang hari ini. Adapun sebelum kami tutup, kami ucapkan terima kasih kepada Ustaz atas ilmunya. Semoga bisa bermanfaat buat kita semua. Dan kami ucapkan terima kasih kepada seluruh jamaah atas keikutsertaannya. Baik Bapak Ibu, untuk keberkahan majelis kita pada siang hari ini, mari sama-sama kita tutup dengan lafaz hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah.